yang sudah menunggu lama nih. Baiklah, kita sambut Aprila Sanjaya, berikan persembahan yang meriah. Tidak. Begini kisah singkatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Dewan juri yang terhormat dan teman-temanku semuanya. Perkenalkan, nama saya Aprila Sanjaya, utusan dari Bumi Selatan Sekundang. April sekolah di SD Negeri 3 Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Jalanikan dia ini tempatikan si anak bila ini cerita dari Berinim payu jaga dengan lestarikan. Cerita yang akan saya bawakan berjudul Adem Kebau, Bambang Kebau. Cerita ini bersumber dari buku kumpulan cerita rakyat Kabupaten Muara Enim edisi kedua yang ditulis oleh Surya Maryani dan diterbitkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearifan Daerah Kabupaten Muara Enim pada tahun 2006. Selamat menyaksikan. Ada sebuah kisah. Di sebuah desa tinggallah sepasang suami istri dengan ketujuh anaknya yang masih kecil. Seperti biasa, kedua orang tuanya selalu pergi ke sawah untuk membersihkan tanam-tanaman padi dari rerumputan. Pada suatu hari, ketika mereka sedang bekerja di tengah sawah, lewatlah seorang pemuda asing yang menyapa dari kejauhan. Woi, bibi, mama, dengar kau. Bi, mama, tuh kawin kamu di sana. Kedua kali pemuda itu menegur, tetapi mereka tidak mendengar dan tak menjawabnya. Teman-teman, tahu tidak pemuda itu siapa? Tidak. Pemuda itu adalah si Payu Lidong. Dia adalah seorang pemuda yang memiliki kesaktian. Jika sekali berucap, maka kata-katanya akan menjadi
berjalan memasuki museum. Teman-teman, mendengar kembang tersebut, keluarlah anak pertamanya. Ia seperti pernah mendengar kembang itu. Anakku Rahman, ini adalah kembang dulu, nak. Mana adik-adikmu? Kenapa kau bapakku ke bawah? Ayah ibumu sudah mati. Pergi. Kemudian keluarlah anak mereka yang lainnya. Kenapa bapakku sudah mati? Bukannya kenal. Dan yang sangat disayangkan, dari anak pertama sampai anak keenam memperlakukan mereka dengan kurang baik, bahkan sampai melukai dan menghina mereka untuk mengusir kedua itu. Si bungsu anak itu juga menjerit dan menangis. Kakak, sudah kakak, hentikan kakak. Ia pun berlari dan menghampiri kedua orang tuanya. Aduh, Bapak, lihat kami jatuh kemana-mana. Aku nyangka, aduh Bapak mati.
berita adanya pohon emas dan perhiasan tersebut terdengar oleh saudara-saudara si bungsu. Bungsu, lumayan hidup kamu. Kami ingin juga emas-emas yang ada di kuburan itu. Ambillah, tapi jangan berlebihan. Dengan sigap dan rakus, mereka mengambil dan tak menebang pohon tersebut. Tetapi emas-emas itu telah berubah menjadi batu dan kayu yang berjatuhan menimpa tubuh mereka. Sehingga mereka semua pun binasa. Akhirnya tinggallah si bungsu seorang diri. Ia hidup tenang dan bahagia, dan ia pun selalu menjaga dan merawat makam kedua orang tuanya. Teman-teman, yuk tersayangi kedua orang tua kita dan seluruh makhluk ciptaannya. Iri hati hanya akan membuat kita merugi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.